Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Kita berjumpa pada mata kuliah perilaku organisasi dengan kode EMBS 4207. Mata kuliah ini membahas tentang perilaku dan sifat-sifat individu, kelompok, dan organisasi. Pusat bahasan adalah pada aplikasi pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kehidupan organisasi dan efisiensi dalam praktek pengelolaan sumber daya manusia. Pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kehidupan organisasi memberikan acuan bagi pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kinerja dan produktivitas baik di tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu organisasi dan perilaku organisasi, perilaku individu, persepsi dan stres di lingkungan kerja, motivasi, dinamika kelompok, komunikasi, konflik dan negosiasi, kepemimpinan dan kekuasaan, struktur dan budaya organisasi, dan perilaku organisasi lintas budaya. Kegiatan Tuton memiliki 8 sesi, jadi Anda harus menjunjung tinggi tingkat kejujuran, disiplin, literasi yang cukup, dan menguji diri akan membawa Anda menjadi manusia yang berkarakter. Saya, Nani Irma Susanti, akan membimbing Anda selama 1 semester ke depan. Untuk itu, kita akan melihat materi-materi yang akan diajarkan atau akan diberikan kepada Anda. Untuk sesi pertama, kita akan membahas tentang esensi dan ruang lingkup studi perilaku keorganisasian. Di sini Anda diminta untuk bisa memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi efektivitas organisasi. Ilmu ini mempelajari aspek-aspek seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, dan budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Tujuannya agar manajer dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tahapan sesi kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar perilaku individu. Hukum perbedaan individu. Dasar-dasar perilaku individu, khususnya hukum perbedaan individu, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki karakteristik, memiliki kemampuan, memiliki nilai, dan memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga cara mereka berpikir, merasakan, bertindak juga tidak sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, maupun lingkungan, dan penting untuk dipahami agar organisasi dapat menempatkan orang pada posisi yang sesuai serta menciptakan kerjasama yang efektif. Dengan menghargai perbedaan individu, organisasi dapat memaksimalkan potensi setiap karyawan.
Selanjutnya, untuk sesi 3, kita akan berdiskusi masalah persepsi dan stres di tempat kerja, serta motivasi teori dan penerapannya. Persepsi, stres, dan di tempat kerja, serta motivasi saling berkaitan karena cara seseorang memandang lingkungan kerjanya mempengaruhi tingkat stres dan semangatnya dalam bekerja. Persepsi menentukan bagaimana individu menilai situasi. Apakah sebagai tantangan atau tekanan? Sementara stres kerja muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu. Untuk mengatasinya, organisasi perlu menerapkan teori motivasi seperti dari Maslow tentang kebutuhan bertingkat, dari Herzberg tentang faktor motivasi dan higienis, atau dari McClellan kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi, guna menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kinerja organisasi. Selanjutnya, di sesi keempat, kita akan membahas diskusi tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi dan hubungan yang terjadi di antara anggota suatu kelompok yang mempengaruhi cara mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kelompok muncul peran, ada norma, ada komunikasi, dan konflik yang semuanya berpengaruh terhadap kinerja dan keharmonisan tim. Memahami dinamika kelompok membantu pemimpin mengelola perbedaan pendapat, memperkuat kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Selanjutnya, untuk sesi kelima, bahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang hubungan antar manusia dalam organisasi, di mana di situ ada komunikasi, konflik, dan negosiasi. Hubungan antar manusia dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, konflik, dan negosiasi. Karena ketiganya menentukan seberapa baik individu dan tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi efektif membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan mencegah kesalahpahaman. Ini yang paling utama, ya. Kemudian, konflik sering muncul karena perbedaan pendapat. Namun, dapat menjadi positif jika dikelola dengan baik. Sedangkan negosiasi digunakan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi 6, kita akan membahas diskusi tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan ada dua hal yang saling berkaitan dalam mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berfokus pada kemampuan seseorang untuk memberi inspirasi, membimbing, memotivasi. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atau pengaruh yang dimiliki untuk membuat keputusan dan mengarahkan tindakan orang lain. Pemimpin yang efektif tidak menggunakan kekuasaan secara formal, tetapi membangun kepercayaan dan teladan agar pengikut
mau bekerja dengan sukarela dan penuh semangat. Itu materi sesi 6. Selanjutnya untuk sesi 7 kita akan membahas tentang proses organisasi. Di dalamnya ada struktur dan kultur. Proses organisasi merupakan interaksi dinamis antara struktur organisasi yang merupakan kerangka formal pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, dengan kultur organisasi yang merupakan nilai, keyakinan, dan norma perilaku informal yang dianut berdasarkan bersama-sama oleh para anggotanya. Struktur yang kaku dan hierarkis akan berfungsi dengan buruk jika kultur karyawannya mengutamakan inovasi dan kebebasan berekspresi. Sebaiknya struktur yang fleksibel membutuhkan kultur kolaboratif dan saling percaya untuk dapat berjalan secara efektif. Itu pembahasan diskusi di sesi ketujuh. Selanjutnya untuk sesi 8, kita akan membahas diskusi perilaku keorganisasian lintas budaya. Perilaku keorganisasian lintas budaya adalah studi tentang bagaimana nilai-nilai persepsi dan praktik kerja yang dibentuk oleh latar belakang budaya nasional yang berbeda mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Inti dari studi ini adalah memahami dan mengelola perbedaan budaya untuk menciptakan kerjasama yang efektif, menghindari kesalahpahaman, dan membangun sinergi dalam tim yang global dan solid. Demikian materi untuk perilaku keorganisasian. Nah, karena kita adalah negara yang beragam budayanya, maka ini hal yang sangat penting dan seru untuk didiskusikan. Demikian yang akan kita diskusikan pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Semoga Anda selalu sehat, sukses, dan tentunya selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.